Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Merebut Kesempatan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari surat Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setahun telah berlalu dan kita telah memasuki tahun yang baru. Apakah waktu yang terus berjalan ini terlewat begitu saja? Kolose 4 ayat 5b tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa aslinya adalah tebuslah waktu yang ada. Sedangkan Galatia 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kata waktu dalam surat Kolose dan kata kesempatan dalam Galatia memiliki kata Yunani yang sama, yaitu kairos. Jadi, waktu bisa diterjemahkan sebagai kesempatan. Selain itu, Alkitab menerjemahkan waktu menjadi kesempatan, karena kesempatan berada di dalam waktu. Sesungguhnya, saudara-saudara, setiap hari selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita setiap hari tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita adalah orang yang bisa dipakai oleh Allah. Ingatlah, kalau satu perkara sudah selesai, akan ada perkara kedua yang menyusul. Setelah perkara kedua selesai, ada perkara yang ketiga akan datang. Kemudian perkara yang keempat. Perkara-perkara ini terus-menerus datang, sehingga tidak tahu akan terjadi perkara besar yang bagaimana. Ini sama seperti melempar batu ke dalam kolam. Gelombang air di dalam kolam itu akan meluas dari satu lingkaran kecil ke lingkaran yang lebih besar sampai mencapai tepi kolam. Kalau kita berbuat demikian, berarti kita tidak kehilangan kesempatan. Akan ada hasil yang sangat besar. Tetapi, bila ada satu kesempatan terlewatkan, mungkin ada satu gelombang terhenti, terhalang karena diri kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Berapa banyak kesempatan yang telah kita lewatkan? Berapa banyak kesempatan yang telah kita sia-siakan? Ada perkara yang harusnya dapat kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Ada orang yang bisa kita selamatkan, tetapi tidak kita selamatkan. Ada kesempatan pembacaan Alkitab yang harusnya kita bisa selesaikan, tetapi tidak kita selesaikan. Kelak di hadapan Tuhan, kita akan sangat menyesal. Sebab itu, saudara-saudara, mari kita memperhatikan ciri-ciri orang yang telah kehilangan kesempatan. Ciri yang pertama adalah orang yang demikian tidak tahu hari ini Tuhan akan melakukan apa. Tidak tahu apakah maksud Allah pada hari ini. Tidak tahu hari ini akan terjadi apa. Daniel pasal 11 ayat 32 mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa aslinya, ayat ini berarti umat yang mengenal Allah pasti meluas dan berkembang ke tempat yang baru. Sebab itu, semakin mengenal kehendak Allah, kita akan semakin bisa menggunakan kesempatan. Ini berarti, jika hari ini kita tidak mengenal maksud Allah, kita tidak mengenal kehendak Allah, banyak kesempatan akan kita lewatkan dan sia-siakan. Ciri yang kedua, orang yang kehilangan kesempatan adalah orang yang puas dengan hasil yang dicapai sekarang. Misalkan setiap minggu kita mendapatkan 10 atau 20 orang bagi Tuhan, kita sudah merasa puas. Siapa tahu Tuhan mengendaki kita dalam satu hari mendapatkan 1000 orang.
Ini berarti kita telah kehilangan lebih dari 900 orang. Kalau kita bisa menggunakan kesempatan dan terus mengenakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, perkembangan pekerjaan Allah akan seperti yang Allah inginkan. Kalau perkembangan pekerjaan Allah tidak bisa seperti yang Allah inginkan dan dambakan, ini disebabkan karena kita telah membatasi dan menghalangi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, ada dua hal yang dapat menjadi latihan kita dalam merebut kesempatan yang Tuhan berikan kita. Latihan yang pertama adalah kita perlu melatih kerohanian kita. Berlatih dalam segala hal memiliki perasaan rohani. Begitu ada perasaan rohani, begitu kita merasa ada kesempatan, kita bisa segera merasakannya. Kita bisa melihatnya. Kalau hari ini kita bisa melihat perkara yang diatur oleh Tuhan bagi kita, berarti kita sudah menebus waktu. Kalau kita tidak kehilangan kesempatan, Tuhan akan mendapatkan banyak jalan. Pekerjaan Tuhan juga akan berkembang dengan sangat pesat. Latihan yang kedua, begitu kita melihat ada kesempatan, kita perlu berlatih segera merebutnya dan menggunakan kesempatan itu. Kesempatan tidak menunggu kita. Begitu Allah membuka jalan, menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus segera melakukannya. Begitu waktunya lewat, kesempatan itu juga akan hilang. Kalau hari ini kita tidak melakukannya, besok baru melakukannya, ini berarti kita sudah kehilangan kesempatan yang telah Allah berikan. Saudara sekalian, hari ini bukan Tuhan tidak memberi kita kesempatan, tetapi kitalah yang sering melewatkan dan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Asal kita sedikit membuka mata rohani kita, kesempatan yang Tuhan berikan itu segera terlihat. Saudara-saudara, kita tidak boleh kehilangan kesempatan dari Tuhan. Kiranya melalui diri kita, Allah mendapatkan jalan untuk melaksanakan kehendak-Nya di atas muka bumi ini. Melalui setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita baik-baik melihatnya dan segera merebut dan menggunakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang sering melewatkan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah ya Tuhan, perasaan kami begitu tumpul. Kami penuh dengan kemalasan rohani. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu menopang kami setiap hari. Sehingga tidak ada satu hari pun kami melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau Tuhan menjadi penghalang dan pembatas bagi pekerjaan-Mu. Pakailah kami seluas-luasnya dan sebesar-besarnya menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.